Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 di seluruh Nusantara, hafizakumullahu jami'an. Masih setia dengan kajian Qul Hadi Sabili, pilihan jalan hidup kita untuk menuju keselamatan, selamat di dunia ini dan selamat hingga akhirat nanti. Masih dalam bimbingan ruhani Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pembahasan kita kali ini adalah fawaidul dzikr, beberapa faedah tentang berzikir. Ada banyak, bahkan ratusan faedah dari proses berzikir yang dilakukan oleh seorang hamba. Pertama adalah zikir menjadi media atau alat untuk menolak, mengusir setan dan mengalahkannya. Seperti pertarungan, ya. Senjata terkuat seorang hamba yang dia miliki adalah berzikir. Kenapa? Karena dengan kekuatan zikir ini, dia sedang terhubung, terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Mengingat Allah, meminta pertolongan kepadanya. Di saat seorang manusia, Ibnu Adam, anak cucu Adam, lalai, lupa, maka disitulah pintu masuk setan untuk menguasai diri manusia. Tetapi pada saat dia sadar, ingat lagi kepada Allah, setan inkhanas, bersembunyi, mengintip, mengintai, cari peluang lagi, dan merasa kecil, mengecil, bahkan disebutkan hatta yasira kadzubab, sampai seperti seukuran lalat. Tetapi ketika ada peluang bahwa targetnya sedang lalai, dia menyerang kembali, menyergap kembali. Inilah kemudian bisikan hati yang diciptakan oleh setan, disebut juga Al-Khannas. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa mohon perlindungan dari Al-Khannas ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, sebagai salah satu media untuk mendapatkan ridho Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ketika seseorang berzikir, dia terlepas dari keresahan, kecemasan, kebingungannya. Lalu terserap energi kebahagiaan sebab zikir yang dilakukan. Menguatkan hatinya. Bahkan tidak hanya secara batin, tetapi secara zahir, fisiknya akan juga kuat. Ini salah satu rahasia zikir. Kenapa? Ada banyak temuan bahwa penyakit sebenarnya persoalan hati. Kanker harus mengalami operasi dan semacamnya, biaya mahal. Sesungguhnya dari sekian banyak persentase penyakit yang berpotensi merusak tubuh manusia, itu bakteri, virus, sekian persen perannya. Tetapi yang paling berbahaya adalah hati. Ketika dia sudah putus asa, berprasangka buruk, saya tidak akan sembuh dari penyakit ini, tertekan, maka sumber malapetaka berikutnya adalah persoalan hati. Berbeda dengan orang yang optimis dan terus optimis. Kita sudah dikuatkan dengan kisah Nabi Ayub, bagaimana bertahun-tahun beliau menderita, tetapi optimis hingga pada akhirnya kesembuhan kembali dinikmati, dirasakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah salah satu faedah berzikir menjadi media
terkoneksinya seorang hamba kepada Rabbul Alamin mencapai al-maqamat ar-rafi'ah, derajat yang tinggi. Seperti dia menaiki tangga. Energi untuk menaiki tangga ketinggian menuju kedekatan ruhani kepada Allah ya adalah dengan media zikir. Ada banyak tangga, maqam ya, anak tangga. Di situ salah satunya adalah maqamul mahabbah. Posisi anak tangga al-mahabbah, dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mahabbah ini adalah gilingan seperti alat penggiling gandum untuk menghasilkan gandum yang siap menjadi tepung, bahan roti. Rahaddin, jadi salsola kali, pusarannya agama yang bisa menghasilkan energi spiritual, ruhani. Begitu juga dengan sebab mahabbah ini, maqamul mahabbah, dia akan senantiasa terus berzikir karena sudah pada tingkat kenikmatan. Dawamul dzikr. Dalam segala hal. Dari pencapaian inilah kemudian banyak tangga-tangga berikutnya akan dia lalui. Ada maqam muraqabah, maqam ihsan. Dia menyembah Allah, senantiasa dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Orang kalau sudah merasa dicintai, dikasihi, dia terpantau terus-menerus. Demikian seterusnya. Di antara sekian banyak faedah zikir lainnya adalah orang yang berzikir akan disebut oleh Allah, akan senantiasa diingat oleh Allah. Tetapi seseorang hamba yang lalai kepada Tuhannya, jauh dari rahmat Allah, dilupakan. Bukan dalam arti dilupakan Allah tidak mengetahui keadaannya, tidak. Allah Maha tahu senantiasa, setiap detik. Tetapi tidak dalam perhatian kasih sayangnya. Kemudian di antara faedah zikir lainnya adalah bahwa dia terselamatkan dari lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber malapetaka, dari segala malapetaka. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, faansahum, kemudian Allah melupakan mereka, anfusahum, akan diri mereka. Jadi ada orang lupa kepada Allah, akibatnya dia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itu orang-orang yang fasik. Seseorang jika lupa kepada dirinya sendiri, maka dia akan lengah berpaling untuk menyelamatkan dirinya. Apa yang harus dia persiapkan agar selamat di masa depannya? Karena sudah lupa diri. Dia tidak peduli mau berbuat dosa, durhaka, tidak peduli. Tapi orang yang ingat dirinya, saya harus selamat, saya harus menjaga diri saya harus terhindar dari siksa kubur, saya harus terhindar dari siksa neraka. Dia persiapkan, dia ingat. Oleh karena itu, orang yang lalai, tandanya apa? Dia terjerembab dalam kedurhakaan. Berbahagialah orang yang hidupnya, waktunya, setiap nafasnya senantiasa terisi dengan zikrullah. Dia terbimbing, terkoneksi pada satu kekuatan yang senantiasa membuat dia terjaga, terpantau setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, setiap hari, bulan, dan sepanjang tahunnya, seumur hidupnya. Termasuk di antara orang yang kemudian mendapatkan akibat kecelakaan ini, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adalah kehidupan yang sulit. Merugi sekali. Kemudian salah satu faidah berzikir adalah kemudahan melakukan amal ibadah zikir. Bahkan di atas tempat tidurnya seseorang bisa berzikir. Tentu zikir yang berkualitas.
di pasar, dimanapun dia berada, bisa melakukan aktivitas ini kecuali pada beberapa tempat yang memang tidak dianjurkan berzikir, seperti kamar mandi pada saat qadil hajah, buang air kecil atau buang air besar. Nah, kemudahan ini jika berkualitas dapat mengalahkan keutamaan orang yang berpuasa qiyamul lail, tarawih, tapi dia lupa. Dia puasa, dia sholat tarawih, tapi tidak berkualitas, hanya lapar, dahaga saja. Yang ada dalam pikirannya hanya menu makanan nanti ketika berbuka saja. Tidak belajar bagaimana makna puasa adalah as-samadiyah, mengenal sifat as-samad, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh pada siapapun apapun. Ya. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir. Man syughuluhu dzikri, siapa orang yang kesibukannya adalah mengingatku. Dia tidak beraktivitas selain kesibukannya ingat Allah, zikrullah. Sehingga dari kesibukan ini ya, dia lupa an mas'alati, untuk memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Aku berikan kepadanya lebih utama dari apa? Dari yang diberikan kepada orang-orang yang memohon. Dia enggak sempat berdoa, bermunajat kepada Allah sebagaimana munajatnya orang-orang yang merindukan karunia Allah, ya. Karena sibuk berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak sempat minta. Nikmat larut dalam zikrullah. Nah, Allah jamin kebutuhannya apa. Kenapa? Karena sudah tidak butuh apapun, cukup Allah. Ini luar biasanya derajat orang yang berzikir. Kemudian sejumlah hadis yang juga menjadi motivasi. Barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdi 100 kali akan terhapus dosanya meskipun sebanyak busa atau buih lautan. Ini karunia terbesar bagi orang yang penuh dengan lumpur dosa, ya. Kesempatan terbaik untuk membersihkan diri. Di antaranya adalah faidah berzikir ini, jalan suluk untuk menuju wilayah derajat kewalian. Inilah jalannya thariqut ta'ifah alillah, orang yang memang khusus konsentrasi pilihan hidupnya di jalan Allah, tarikat menuju ma'rifatullah. Maka zikir adalah merupakan bentuk kesetiaan, janji setia dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika putus zikirnya, berarti dia sudah lalai dalam bentuk kesetiaannya kepada Allah. Kemudian masih bagian dari faidah berzikir, majelis zikir tak ubahnya riyadul jannah, taman-taman surgawi. Siapa yang ingin menikmati taman surgawi, hadirlah di majelis zikir. Maka di sana malaikat melingkupinya dengan rahmat, dinaunginya dengan naungan kasih sayang, turunlah kedamaian as-sakinah. Kemudian akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan seluruh para malaikat. Kemudian berbagai amal saleh lainnya itu diperintah dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Salat, ya. Wa aqimis salata lidzikri. Kita diperintahkan salat, tujuannya apa? Mengingat Allah. Berarti gerakan takbir, gerakan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud lagi hingga tahiyat akhir, semua gerakan ini tidak lain untuk berzikir mengingat Allah. Para pemirsa, kita di penghujung kajian, langsung pada diskusi saja. Silahkan ada
pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu soalan, Kiai. Ada keterangan orang yang dicintai Allah, maka Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, juga menjadi lisannya. Bagaimana ini penjelasannya, Kiai? Pertanyaan ini cukup berat sekali. Sebaiknya yang menjawab adalah beliau, Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, dalam keterangannya menjelaskan bahwa faman aktsara min dzikrillah ahabbah. Siapa yang banyak mengingat Allah, dicintainya. Wa man ahabballah ahabbahullah. Siapa yang mencintai Allah, tentu di sini ada gerakan-gerakan cinta dari Allah yang menunjukkan pertolongan ma'unah kepadanya. Maka pendengarannya digunakan mendengarkan. Dengan bahasa tadi, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi lisannya. Ini bahasa cinta. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah hamba ini mendengar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menggunakan indera pendengarnya untuk kebaikan sebagai makna pertolongan dari Allah. Penglihatannya pun demikian. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga apa yang dia lihat menjadi sebab ridhonya Allah. Dan ucapannya pun sama. Dia akan berkata, memilih pilihan kata yang baik, yang diridhai Allah. Berbeda dengan orang yang lalai. Dia mendengar apa yang menjadi kemurkaan Allah. Dia melihat apa yang menjadi kemurkaan Allah. Bahkan omongannya pun tidak pantas. Keluar kata-kata keji, jorok, mencela, menghina, dan seterusnya. Baik, yang lain mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya, Kiai, ada fenomena yang menarik di masyarakat ketika seseorang sudah mencapai puncak tertinggi dalam berzikir, mereka kadang-kadang lupa untuk memberikan nafkah terhadap keluarga. Bahkan ada yang sampai rela mereka tidak melakukan perkawinan sampai bertahun-tahun. Mohon penjelasan. Fenomenal sekali, banyak kejadian di masyarakat. Namun yang mungkin menjadi koreksi bagi kita semuanya, ada orang yang benar-benar zikrullah pada tingkatan lalai lupa, seolah dia mughma alaih, pingsan, hilang, majdub, tertarik kesadarannya pada dimensi ketidaksadaran kenikmatan yang luar biasa, mengingat Allah. Dalam kondisi ini dapat dimaklumi orang yang sedang pingsan saja terlepas dari taklif syar'i. Namun ada orang yang belum mencapai derajat ini, tetapi dia sebenarnya tertipu daya. Dia berzikir, lupa tanggung jawab memberi nafkah anak istri. Berzikir, lupa bahwa ada ibadah lain bernama pernikahan. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan. Maka jawabannya ada pada diri masing-masing. Benarkah dia termasuk orang yang tingkat zikrullahnya seperti pada tingkat jadzabiyah, tertarik, kesadaran, berpikir logisnya hingga pada wilayah nikmat, ataukah dia sedang tertipu diri oleh bisikan setan, seolah-olah berdalil zikir tetapi meninggalkan kewajiban yang lain. Waliyadzubillah, semoga terhindar dari jebakan tipu daya seperti ini. Tipis, seolah terlihat mata baik tetapi menurut Allah tidak baik. Yang lain mungkin silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal saya belum bisa memahami, Kiai, tentang permohonan perlindungan kepada Al-Khannas. Seperti apa yang dimaksud dengan hal itu, Kiai? Mohon penjelasan. Al-Khannas sesuai dengan kata tadi
Dia bersembunyi, mencari peluang, mengintip, mengintai. Pada saatnya dia menerkam. Dan ini adalah sosok dari jenis karakter syaitaniyah. Sudah dijelaskan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin maupun dari manusia. Siapapun yang sering mengusik hati orang beriman, waswasah, bisikan-bisikan yang menyesatkan, maka dia pantas dikatakan al-khannas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan orang yang selalu membisikkan, mengajak kepada, memprovokasi untuk berbuat buruk, negatif. Dalam pertemanan, dalam kekerabatan, kekeluargaan, relasi, tawaran-tawaran bermuamalah, berinteraksi sosial dengan cara yang tidak benar. Ini bisikan semua. Atau lebih khusus lagi, ini sudah metafisika ya. Bisikan itu ke dalam batin. Seperti ada suara-suara tertentu. Itu untuk setan. Oleh karena itu, An-Nas merupakan doa ampuh untuk menolak semua ini. Bacalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Satu paket dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ada kaifiah, metode tertentu. Setiap kali membacanya 3 kali diusapkan, seolah kita mengusap meratakan energi positif ini ke sekujur tubuh sebagai bentuk pembentengan. Semoga kita senantiasa berada dalam perisai penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan energi zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.